Sorry. Aduh, ada. yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Sang para rasul. Sekali peristiwa Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Cornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea. Sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga.
Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Rasul Paulus kepada umat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Lihat Tuhan Kristus yang hidup dan kemuliaan bangkitan, bersaksi yang malaikat, kain peluh dan kapan. Kristus harapanku bangkit, mendahului ke Galilea. Kita yakin Kristus sungguh bangkit dari kematian. Engkau Raja bermenang.
Tuhan bersamamu Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus juga terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena tahun lalu saya ingat persis Jumat Agung itu saya di sini. Lalu saya sengaja mau membuat paspor paroki itu sekali-sekali merayakan Tri Hari Suci itu di paroki. Jadi pas buat jadwal, sengaja saya bilang saya sudah. Paspor paroki itu rupanya lupa. Nah, itu kelicikan saya ya, jangan diikuti. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya kan cuma melaksanakan pesan Injil, tulus seperti merpati, licik seperti ular. Dan hari ini juga saya ingin mengajarkan sesuatu kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih setelah bermenung-menung sedikit tentang bacaan Injil hari ini. Dan saya menemukan sebuah kisah kecil di mana Israel, bangsa pilihan Allah, keluar dari perbudakan Mesir, tanah Mesir. Makanya kitab Keluaran itu ditulis namanya Keluaran karena judul aslinya itu Exodus, memang keluaran artinya ya. Itulah Paskah Tuhan, di mana Tuhan mengantar umat Israel keluar dari tempat pembuangan. Itu makna yang pertama. Yang kedua juga makna yang kita temukan dalam kitab Keluaran juga ya, yaitu ketika Tuhan lewat. Tuhan yang lewat kita kenal dengan Tuhan memanggil ya, Tuhan memanggil. Artinya waktu itu ada wabah ulah ke-10 kalau masih ingat kepada orang-orang Mesir, di mana sebelum mereka orang-orang Israel itu berangkat, mereka disuruh menggunakan kasut mengikat pinggang mereka lalu memegang tongkat di tangan dan makan Paskah saat itu. Karena apa? Ketika mereka akan dibimbing keluar dari tanah Mesir, Tuhan akan lewat di depan mereka. Dan kita percaya, umat Yahudi juga percaya, kita punya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita menandai diri kita dengan baik dalam tanda salib itu. Berarti apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih? Kita mengikat diri kita ini dengan dan dibaptis, akhirnya
kebangkitan. Karena apa? Pada saat Paskah kebangkitan ini menjadi jaminan kita bahwa kita lewat sakramen pembaptisan yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, boleh juga masuk ke dalam kerajaan surga, bertemu dengan saudara sulung kita Yesus Kristus sendiri. Dan terakhir makna Paskah yang saya temukan, mungkin Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bebas. Kenapa? Kalau kita ingin mendalami makna Paskah, kita harus melepas pertama-tama dari kuasa dosa. Karena apa? Upah dosa adalah mau. Dan jika kita tidak mau berada dalam penyembahan itu, kita harus melepaskan. Itu jelas ya, anak-anak sekolah. Ada, betul. Apa ciri-ciri manusia yang mengikat sesuatu? Ada tahu? Suster? Oh, oke lah. Pertanyaannya agak jelek ya. Nah, kalau saya tanya seperti ini, pasti kalian bisa jawab. Ciri-ciri manusia dikatakan makhluk hidup apa? Bernapas. Lalu hirup saja oksigen, lama-lama bisa terbatuk ya dia. Atau kalian mau coba hirup terus tak usah menghembuskan? Paskah ketika Tuhan datang memberikan hidup kepada manusia, kita mengikat sesuatu, tapi kita juga harus melepaskan sesuatu. Kita melepaskan apa? Yang kita hirup oksigen, yang kita hembuskan apa? Karbon dioksida. Menarik memang Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih ya. Entah kalian menghirupkan lewat depan atau lewat belakang terserah ya. Salah, menghirup pula ya. Menghembuskan. Karena apa? Memang seperti itulah dalam diri manusia, kita harus belajar melepaskan. Dan dari sini kita belajar bahwa peristiwa Yesus yang wafat lalu dia menghilang dari kubur itu, apa yang terjadi? Ada seorang wanita, Maria Magdalena, datang ke kubur pagi-pagi. Karena apa? Dia tidak mau terlepas dari Yesus. Dia begitu mengasihi Yesus. Kita juga pernah punya pengalaman itu ya. Saya bersyukur ya, saya tidak menikah ya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih yang hadir di sini yang sudah menikah, punya anak, orang tua punya. Saudari Alisa Liona Antara, saya Saya
Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati mengamalkan semangat pengorbananmu di tengah masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah Anak Domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, Dia dengan bangkit memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala yang luhur ini, dengan tangannya yang kudus dan mulia, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Ia disalibkan, bangkit dan hidup selama-lamanya dari antara kami. Sebab itu, sudahlah Engkau memberkati telur-telur ini dengan limpahan belas kasih sebagai lambang kehidupan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.